Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Marisa Zalianti, NIM 211231 dari PAI 4H. Baiklah, di sini saya akan membacakan buku kitab terjemahan yang dimana dipenuhi untuk memenuhi tugas UAS. Baiklah, langsung saja kita ke membacanya. Selanjutnya saya akan membaca langsung buku terjemahan Arab Melayu dari halaman 70 sampai kesimpulan. Pada halaman 70 yaitu Nabi wafat. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun sebelum Hijriah 632 Masehi, wafatlah Nabi Muhammad dalam usia 63 tahun. Dimandikan dan dikafani dengan 3 lapis kain, kemudian masing-masing sembayangkan dengan tiada berimam. Mula-mula laki-laki, kemudian perempuan, dan sesudah itu anak-anak. Dikuburkan sesudah kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah sebagai gantinya mengepalai kaum muslimin pada malam Rabu di tempatnya wafat di negeri Madinah. Selanjutnya yaitu sifat tubuhnya. Warna putih, merah kemerahan, kulitnya cahaya bercahaya. Makannya bundar, mukanya bundar, dahinya luas, kepalanya besar, hidungnya mancung serta bengkok sedikit, pipinya halus dan sedang, bulu matanya lebat, biji matanya besar dan modar, hitam, matanya luas serta amat hitamnya, putih matanya bercampur merah, giginya sebelah, muka jarang. Dan dari bacaan sifat tubuhnya tadi yaitu jika ia tersenyum bercahaya-cahaya karena bersihnya rambut kepalanya lebat, tiada terlalu dan tiada terlalu kurus, panjang sampai ke telinganya dan kadang-kadang sampai kepalanya, perutnya dan belakangnya rata, bahunya besar, jari-jarinya lemas dan halus, badannya sedang, tiada terlalu tinggi dan tiada terlalu rendah, tiada gemuk dan tiada kurus. Tutur katanya manis, jika ia berbicara bercahaya dan manis mukanya, jalannya tenang, bagaikan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jika ia berjalan, lebih banyak ia memandang ke bawah daripada ke atas. Cantik kelihatan dari jauh dan manis dari dekat. Abu Hurairah berkata, tiada pernah saya melihat orang yang lebih cantik daripada Rasulullah. Istri Nabi berjumlah 11 orang. Khadijah anak Huwailid, Saudah anak Zami'ah. Yang ketiga yaitu Aisyah anak Abu Bakar. Yang keempat Hafsah anak Umar. Yang kelima Hindun Ummu Salamah anak Abu Umayyah. Yang keenam Romlah Ummu Habibah anak Abu Sufyan. Yang ketujuh Zainab anak Jahsy. Yang kedelapan Zainab Huzaimah. Yang kesembilan Maimunah anak Harsil Hilaliyah. Yang kesepuluh Juwariyah anak Haris. Dan yang ke-11 yaitu Sofiyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Khadijah dan Zainab anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan mukminin Umal Mukminin, artinya ibu
orang-orang mukmin mereka banyak menolong penyiaran agama Islam di kalangan kaum ibu. Anak-anaknya. Anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Ruqayyah, yang ketujuh Ibrahim. Selanjutnya yaitu halaman 73, yaitu ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah kecuali Ibrahim yang ibunya Maria, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat. Selanjutnya yaitu ihtisar. Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. Yang kedua, 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul. Yang yaitu 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul. 10 tahun di Madinah sesudah Hijriah. Kedua yaitu selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu, hidup di tengah-tengah umat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur, dipercayai sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya. Artinya orang-orang kepercayaan. Yang ketiga yaitu kemudian 13 tahun di negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengajar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sekalipun patah cita-cita meskipun rintangan yang dihadapinya sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Mekah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya. Yang keempat yaitu selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat, senantiasa mendapat kemenangan dan pengikutnya semakin bertambah. Banyak berbagai rintangan perlawanan dan dapat disingkirkan dan diatasinya, sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengikuti kebenarannya dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikutnya yang setia. Selanjutnya yaitu pada halaman 75, hasil usahanya. Sebelum wafat, ia telah dapat mengubah sesuatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur, baik, hidup dalam persatuan dan persaudaraan yang mengenal tolong menolong dan cinta mencintai. Mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna sesuai untuk manusia sepanjang zaman. Mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya. Mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi, yang pekerti, yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai, meneruskan usahanya, mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintah Islam berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya. Terakhir yaitu kesimpulan pada halaman 76. Kesimpulan. Demikianlah seseorang yang menolong yatim piatu, yang tiada pernah belajar, dan yang sifatnya seperti yang telah diterangkan dalam masa 63 tahun saja telah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan menegakkan suatu negara yang demikian sempurna, dijunjung dan dihormati orang berabad-abad lamanya di seluruh dunia, selama dunia terbentang
bumi pernah lahir seorang manusia yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Itulah mukjizat yang dengan batu-batu menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepadanya sebagai bakti atas kebenarannya menjadi nabi dan rasul. Wassallallahu alaihi wasallam. Pendapat hari Asyura Muharram Hijriah 1321.